Shalom saudara, kita kembali di acara yang kita nantikan. Anda bertanya, Alkitab menjawab, dari perempuan usia 24 tahun. Shalom Pak Eras, perkenalkan nama saya ini ya. Saya dari Kediri, Jawa Timur. Ada pertanyaan yang ingin saya ajukan. Ada pertanyaan bilang begini. Kita lahir sebagai orang miskin tidak masalah, tapi kalau kita mati dalam keadaan miskin itu keterlaluan. Berangkat dari pernyataan ini, mindset saya, kita kerja harus kaya supaya saat meninggal kita tidak dikatakan meninggal dalam keadaan miskin. Sedangkan dalam kurung, maaf, dalam kisah Yesus dia hidup sampai mati pun tidak memiliki apapun di dunia. Bahkan dalam kurung, maaf, dia mati juga dalam keadaan miskin. Pertanyaannya, apakah benar kalau kita mati dalam keadaan miskin kita dikatakan dosa? Enggak. Yang you tulis ini kalau dilihat dari kacamata lahiriah, kacamata harfiah, ini sesat. Ya. Kita lahir sebagai orang miskin tidak masalah, tapi kalau kita mati dalam keadaan miskin itu keterlaluan. Jika dilihat dari kacamata rohani ini benar. Kita lahir sebagai orang miskin, kita tidak punya apa-apa, ya. Kita tidak berkualitas, tapi waktu mati kita sudah serupa dengan Yesus. Udah layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, itu baru benar. Nah, kalau di Lukas pasal 12 dikatakan orang kaya, yang makin hari makin kaya. Tetapi kemudian apa? Dia mati dalam keadaan miskin. Tidak kaya di hadapan Allah. Hartanya banyak. Nah, itu orang bodoh, kata Alkitab. Jadi kamu ya, ini namanya saya sebut saja ya, Anjar ya. Anjar atau Anyar, Anjar ya. Anjar. Anyar atau Anjar ini. Sebab C ini. Begini nak, itu kamu jangan artikan secara harfiah. Kalau diartikan secara harfiah ini sesat ini. Tapi kalau diartikan secara rohani benar, kita lahirkan juga belum dewasa, tidak memiliki kualitas rohani yang baik. Tapi waktu mati kita sudah serupa dengan Yesus ya. Miskin harta itu nggak ada masalah. Miskin harta kan cuma beberapa tahun di dunia, tapi kalau miskin secara rohani, wah itu terbuang ke dalam api kekal, itu yang mengerikan ya. Oke. Perempuan usia 44 tahun, Salam Bapak Pendeta Erastus, saya ingin menanyakan apakah ikut terapi longitudinal jarak jauh by WA diperbolehkan buat teman Kristen? Waduh, saya malah belum pernah praktek mengenai hal ini dan tidak mempelajari secara mendalam. Jadi saya minta pertanyaan ini izinkan saya jawab nanti, supaya jawaban saya tidak salah atau tidak sembarangan ya. Dan hal-hal seperti ini kadang-kadang harus diteliti dengan bijak ya. Oke, nanti akan saya jawab di episode berikut, bukan episode sekarang. Nanti staf saya mencatatnya ya. Sorry Ana, namanya Ana ini ya, usia 44 tahun. Oke, laki-laki sudah 25 tahun. Salam Bapak Pendeta, salam sejahtera untuk Bapak. Saya mau bertanya, dulu waktu tahun 2018, beberapa kali saya pergi ke prostitusi dan berhubungan seks. Saya setelah tahun 2019 sudah tidak pernah lagi saya melakukan itu lagi. Saya tidak tahu waktu itu sudah beberapa kali saya melakukan hubungan seks. Yang jadi pertanyaan saya ini waktu itu umurnya masih 23 tahun ya. Saya tidak tahu waktu itu sudah berapa kali saya melakukan hubungan seks. Yang jadi pertanyaan saya ini dari keluarga Kristen, mama, bapak saya pendeta, jadi nenek ya. Mereka melayani di gereja dan saya sendiri belum menikah. Dan saya sudah berhubungan seks waktu itu. Saya percaya 1 Yohanes 1 ayat 9. Tapi perasaan bersalah saya selalu terbawa. Saya belum pernah sampaikan hal ini ke orang tua. Apakah saya harus sampaikan untuk mereka mendoakan saya? Yang pertama, tidak perlu menyampaikan ke orang tua.
Orang tua akan syok. Yang penting kamu bertobat, minta ampun, Tuhan pasti mengampuni. Dan saya lihat kamu sudah berubah, tidak melakukannya lagi. Dan Tuhan sudah melupakan. Kalau Tuhan melupakan, siapa kamu? Ingat-ingat. Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan. Oke? Saya sudah pernah berdoa dan berpuasa dan mengaku segala kesalahan saya kepada Tuhan Allah. Tapi saya saat ini terus selalu terbawa beban ingat. Kalau saya dulu melakukan itu, kalau saya sementara ambil waktu ke Tuhan, duduk saat teduh 1 jam atau 30 menit, saya kadang teringat akan dosa itu. Kamu harus lawan suara itu dengan mengatakan Allah mengampuni, Allah melupakan. Lalu kamu menyembah Tuhan. Sampai kamu memiliki damai sejahtera yang Allah akan hadirkan. Saya mengerti hal ini masih mengejar kamu dan itu bagus. Supaya kamu tidak melakukan lagi hal yang sama. Jadi sebenarnya kamu masih berpotensi berbuat hal yang sama. Ya, oke. Kamu masih melakukan hal yang sama, masih bisa. Ya. Jadi kamu bisa rasa bersalah itu. Ya. Ngerti? Tapi kalau kamu berdoa, menyembah Tuhan, nanti kamu akan merasakan damai sejahtera Allah. Ingat, nggak usah cerita ke orang tua. Cukup kamu sudah bertobat. Ya, oke. Puji Tuhan. Oke. Wanita usia 42 tahun. Saya punya anak perempuan umur 8 tahun yang menjadi concern saya karena anak saya dari umur 5 tahun suka memegang alat kelaminnya. Dan sampai umur 8 tahun sekarang juga masih. Anak saya juga suka nonton film orang bercuman dan hal itu membuat saya marah. Saya menyita HP-nya dan tidak membolehkan dia menonton apapun tanpa sepengetahuan saya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana saya sebagai orang tua dapat mengatasi hal ini dengan tanpa emosi karena selama ini sangat susah membuat dia mendengarkan saya saat menasihatinya. Selama ini dia selalu tidak mau diajak berdoa dan baca firman. Sekolah minggu pun harus dipaksa. Otaknya selalu maunya main dengan teman dan tidak betah di rumah. Jika di rumah dia maunya nonton gadgetnya. Saya sudah berusaha mendisiplinkan dia. Tapi selalu berpikir Jaya marah-marah. Tapi selalu berpikir saya marah-marah. Saya berdoa tiap hari supaya saya diberi kesabaran, tidak emosi, tapi selalu gagal. Saya ingin berkenan kepada Tuhan dan menyelipkan daging saya. Saya mengikuti doa pagi dan khotbah Pak Eras. Dan saya sadar hidup. Ini ibu ya, ibu ini pasti otoriter ini. Jangan-jangan suamimu juga sering kau perlakukan seperti ini. Dan kamu tuh bisa membuat susah dirimu sendiri. Yang pertama ketika anak usia 5 tahun suka memegang alat kelaminnya itu bukan satu dosa. Itu naluriah fisik saja. Bukan suatu yang salah. Ketika umur 8 tahun masih begitu, nah itu kebiasaan waktu umur 5 tahun. Jangan ibu nilai dia dengan pikiran ibu. Kalau wanita usia di atas 17, 15, 17, 18 tahun begitu, ya emang kotor. Nah ini anak kecil, lalu cara ibu men-treat anak ini mengambil gadgetnya, menimbulkan luka hati. Justru dia akan memberontak nanti. Ibu nggak bisa halangi dia nonton yang tidak patut. Dia bisa pakai punya temannya atau pakai media lain. Yang ibu lakukan itu harus dengan kasih. Nah sayang, jangan lihat yang begini ya. Dampingi. Ya. Lalu ibu juga bisa memakai program untuk bisa melihat apa-apa yang dia lihat. Coba tanya orang yang tahu programnya. Jadi apa yang dibuka anak bisa ibu lihat juga. Tidak dengan cara begini. Ibu sudah salah ini. Lalu ibu pakai marah-marah. Ibu ini merasa sudah selalu gagal dalam menangani anak. Ibu pasti gagal juga soal lain. Jadi soal kesabaran ini ibu bukannya gagal terhadap anak. Juga pasti gagal terhadap yang lain ini. Pasti. Maka saudara, ibu harus belajar. Ibu harus belajar untuk
sabar dalam segala hal. Bukan hanya masalah mengenai anak, tapi juga masalah yang lain. Ibu harus berjuang nih. Ibu temperamennya. Seperti saya ya, temperamen ya. Tapi saya bisa melewatinya, ibu juga. Sekarang buat pendekatan. Jangan berlebihan tapi ya, nanti anak Anda curiga, kok mama jadi berubah? Buat pendekatan. Apa yang menyenangkan dia? Ibu jangan pakai baju ibu ke badan dia, aduh. Dan ibu tidak boleh dengan cara kekerasan begini. Ini kekerasan. Ini tidak akan menolong. Ibu berdoa tapi ibu tidak melakukan tindakan yang bijak. Jangan lakukan itu, Bu, ya. Ibu bersama saya ya, ibu keluarga saya, warga pecinta suara kebenaran, ya. Ibu ikuti khotbah saya doa pagi, wah ini pasti hebat ibu nih. Nah sekarang ibu ikuti nasihat saya, ibu juga jadi keluarga besar saya, ya. Saya bersama ibu, ya. I always beside you, ma'am, ya. Saya di samping Anda, oke. Oke, perempuan usia 47 tahun. Salam Pak Era, saya ingin bertanya, saat ini saya menikah yang kedua kali. Yang pertama bercerai dan saat ini sudah menikah selama 6 tahun. Saya memiliki anak perempuan dan ibu kandung saya yang ikut dengan saya. Dan suami saya yang sekarang ternyata kasar, baik dengan kata dan tindakan. Caci maki sudah sering dilakukan dan saya diam saja. Saya sudah pernah dicekik dan ditamparnya. Buset. Anak perempuan saya yang berusia 11 tahun juga ditampar dan dibanting HP-nya sampai pecah karena pernah melakukan kesalahan. Anak saya trauma, takut dan benci kepada suami saya. Walau demikian saya mengajarkan anak saya untuk menghormati orang tua. Pertanyaan saya, Pak, apakah saya boleh bercerai demi menyelamatkan jiwa anak saya? Yang pertama kepada ibu-ibu yang mendengarkan khotbah ini, jangan kawin lagi. Kalau sampai cerai, jangan kawin lagi. Kecuali Tuhan yang perintahkan. Kalau tidak, jangan. Pasangan hidup meninggal juga jangan nikah lagi. Kecuali Tuhan yang kehendaki. Jadi kawin lagi bukan berarti salah ya. Kalau pasangan hidup meninggal. Tapi kalau cerai, ini masalah. Paling tidak bisa menjadi batu sandungan. Saya tidak yakin Tuhan suruh you nikah lagi nih. Ya. Jadi tapi ya sudah jadi bubur nih nasi. Apakah boleh cerai? Saya tidak bilang boleh atau tidak. Harus digumuli dalam doa. Saya tidak tahu Anda ini hidup nafkahnya dari suami atau cari sendiri. Kalau Anda cerai lalu Anda tidak punya penghasilan, anak bagaimana? Ya. Jadi kalau hanya demi jiwa anak, Anda bisa membalut lukanya. Dan suami Anda sekarang belum tentu tidak bisa bertobat. Jadi gumuli dulu, doakan dulu. Kalau Anda punya nomor telepon sebenarnya bisa dihubungi oleh konselor saya. Tapi karena ini email, jadi saya tidak bisa menghubungi. Itu nasihat saya. Jadi tolong ya, ini penting sekali untuk bisa dipahami. Oke? Diam, doa saja. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi saya sedih. Karena orang tua Anda, ibu Anda bersama Anda. Jadi jangan sampai suami menjadi lebih gila karena Anda bereaksi. Kalau pakai istilah yang ini dalam filosofi Tionghoa ya, anjing sudah gila. Anjing ini dia sudah anjing, jangan dibuat gila. Dia sudah anjing, tapi jangan dibuat gila. Saya pernah mendengar ini dari orang tua ya. Dia sudah anjing, tapi jangan dibuat gila. Jadi kalau suami, emang suami saya anjing Pak ya. Bukan begitu maksudnya, ini adalah kalau memang udah begitu jangan dibuat sampai begitu ya. Ini sama kalau di negara ini sudah ada benih radikal, jangan dibuat radicalizable, dibuat lebih radikal. Harus ditenangkan, dibawa untuk cinta tanah air, kebangsaan, berdampingan dengan agama lain ya. Makanya orang Kristen juga jangan provokatif sampai menimbulkan radikalisme itu. Sama dengan soal itu, you punya suami yang kasar ini. Tapi ingat ya, wanita-wanita hati-hati menikah ya. Memang pada waktu pacaran nih belum tahu kasarnya, galaknya, tidak setianya, jahatnya ya. Jangan dibohongi. Aduh, dunia sekarang ini terus rusak. Ya.
Lebih baik tidak menikah daripada menikah ketemu pria-pria seperti itu. Oke, Pak Eras yang terkasih, perempuan usia 40 tahun ini pertanyaannya. Tolong berikan ulasan tentang minyak urapan. Pak, bagaimana sejarah dan kebenaran tentang minyak urapan itu sebenarnya? Lepas dari berita yang diajarkan salah satu gereja besar seperti gereja Tiberias ya. Pak, saya ingin mengetahuinya seperti halnya kebenaran perpuluhan yang pernah diulas di GSKI. Mohon pencerahan Pak, terima kasih. Dari Rosaria Mary dari Bogor. Mengenai minyak urapan, sebenarnya di perjanjian lama minyak urapan digunakan untuk mengurapi nabi dan mengurapi raja. Mensahkan mereka sebagai raja dan nabi. Itu minyak urapan. Juga imam. Di perjanjian baru dalam kitab Yakobus juga dikatakan bahwa mendoakan orang sakit menggunakan minyak urapan. Tetapi itu satu-satunya yang ditulis dalam Alkitab lewat Yakobus. Bisa dalam konteks orang-orang Ibrani. Jadi minyak urapan memang menjadi bahasa mereka dalam beragama. Tetapi Petrus, Paulus, dan lain-lain tidak memaksakan diri mengajarkan hal ini. Lalu kalau ada satu gereja besar seperti yang tadi saya sebut ya, menggunakan minyak urapan, nah itu yang diyakini. Nah biarlah dia berjalan sesuai keyakinannya dan kita tidak perlu menghakimi. Ya sudah, masing-masing bertanggung jawab kepada tuannya. Oke, baik. Itu sudah jelas? Jelas. Pak, saya ingin mengetahui seperti halnya kebenaran perpuluhan. Kalau perpuluhan Anda bisa melihat di Truth ID penjelasan mengenai perpuluhan yang lengkap sekali. Perpuluhan sebenarnya untuk bangsa Israel. Kalau orang percaya itu segenap hidup. Dengan latar belakang yang jelas di Alkitab itu. Ya. Saya bicara ini bisa salah kalau tidak ada latar belakangnya, dikira saya hanya tahu itu saja. Saya bisa tahu. Perpuluhan itu untuk 5. Ya. Jadi bukan hanya untuk gereja, ya, tapi untuk pekerjaan Tuhan. Nah kalau ini dibahas dalam waktu 5-10 menit ya jadi rusak nanti, naif, jadi dangkal. Saudara bisa melihat di YouTube pengkhotbah GSKI bicara mengenai perpuluhan. Tidak bisa dijelaskan 5-10 menit. Ya. Oke. Perempuan usia 31 tahun. Shalom Pak Eras, maaf sebelumnya saya bertanya, saya mau menceritakan kronologinya. Saya punya motor 2, kebetulan yang motor lama saya pinjamkan ke adik laki-laki saya sedang tidak bekerja akibat pandemi atau PHK. Adik saya tinggal sama abang tertua saya beserta anak dan istrinya. Suami saya meminjamkan motor bulan lalu, kurang lebih sudah 1 bulan. Sebelum dipinjamkan, suami saya berpesan padanya supaya diganti olinya apabila sudah 1 bulan. Adik saya mengiyakan. Setelah 1 bulan, saya disuruh suami saya untuk bertanya adik saya, apakah sudah diganti olinya? Namun saya sempat menolak mempertanyakan itu, karena tahu adik saya belum bekerja, uang adik saya pasti tidak ada. Lah ya ini masalah kecil tapi perlu kebijaksanaan. Begini ya ibu ini usia 30 tahun. Gini aja kamu kasih dia uang supaya bawa ke tukang oli untuk diisi olinya. Wes gitu aja selesai ya. Nanti kalau suami tanya, sudah diisi olinya? Kamu sudah diisi olinya. Udah gitu aja. Kalau nggak punya uang, yuk kasih uang. Gitu aja kok susah ya. Oke. Terus. Salam Pak. Saya dari Kalimantan Barat. Mohon pencerahannya. Apakah menanam sawit itu dosa? Loh. Saya sudah tanam sekitar 2 hektaran sawit. Tapi dilema apakah budidaya sawit ini benar atau salah di mata Tuhan. Menurut berita bahwa sawit ini merusak lingkungan. Tapi di sisi lain sawit juga memulihkan perekonomian masyarakat. Terutama di pedesaan. Nah. Ya ini bagaimana menjawabnya? Apakah benar-benar merusak lingkungan? Ini kan perlu survei dan penyelidikan. Saya bagaimana menjawab? Saya bukan ahli bidang itu. Ya. Menurut saya tidak ada sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Ya. Penebangan hutan juga merusak lingkungan, tapi ditanam lagi. Sama dengan tambang timah. Berantakan, tapi tanahnya bisa dibuat tempat wisata dan lain-lain.
Jadi semua masih bisa dipulihkan. Jadi kalau saya menjawab, saya harus tahu dulu. Kalau menurut berita lah, menurut ahlinya dulu. Beritanya itu kan belum tentu benar dan saya nggak bisa menjustifikasi kalau saya tidak menguasai bidang ini. Tapi kalau ini memulihkan perekonomian masyarakat, ya lakukan. Jangan merasa berdosa. Adapun kalau lingkungan yang bisa rusak, bisa diperbaiki pastinya. Tuhan itu luar biasa dalam menciptakan alam semesta. Ya, oke? Sama seperti Gunung belum Merapi ya, erupsi ya, rusak semua. Tapi jangan jangan salah, beberapa tahun jadi subur sekali. Ya, keren kan? Oke, itu aja jawaban saya karena saya bukan ahli lingkungan. Oke, usia 32 tahun perempuan. Salam Pak, perkenalkan saya wanita usia 32 tahun, ibu dari 2 anak. Mohon untuk tidak dibacakan secara detail ke khalayak rame ya Pak. Oh. Maaf, saya curhat Pak, karena saya menganggap Bapak sebagai Bapak, saya menuntunku menemukan gambar diri, tujuan hidup yang sesungguhnya. Saya mendengar khotbah Bapak seusia 20 tahun. Pertama kali saya dengar khotbah Bapak. Oh. Oke. Ini tidak perlu dibacakan detail. Jadi baiklah kepada wanita yang menulis ini, saya cuma mau mengatakan, aku Bapak rohanimu, aku mendampingi kamu. Ini apa ini? Oke, ini ada pertanyaan dari beliau juga nih ya. Saya mendengar khotbah Bapak sejak usia 20 tahun. Pertama kali saya dengar khotbah Bapak, saya merasa setan dipecahkan dari surga setelah salib. Oh iya benar. Apa implikasi perbedaan yang diakibatkan hal ini? Karena dari dulu sampai sekarang kejahatan tetap ada, sama saja. Yang saya pahami perbedaannya setan pasti menjadi dihukum, sebelumnya tidak. Ada implikasi lain atau selebihnya hanya berupa pemikiran konseptual bahwa fisiknya setan dahulu surga, kalau sekarang di bumi. Kalau soal keadaan fisik setan tidak perlu kita persoalkan, tetapi perbedaan setelah salib adalah keberadaan orang pilihan untuk bisa serupa dengan Yesus yang tidak bisa dialami umat perjanjian lama. Itu yang penting. Jadi intinya keselamatan itu, ya. Saya pernah mendengar penjelasan dari seorang pendeta yang tidak menyetujui bahwa Roh Kudus, Roh Allah Bapa. Alasannya karena ketika Tuhan Yesus dibaptis, 3 pribadi Tritunggal, sehingga Roh Kudus ini bukan Roh Allah Bapa, melainkan pribadi yang berbeda. Nah, ini penjelasannya mesti panjang dan waktunya tidak cukup pendek. Untuk waktu pendek tidak cukup. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan tidak ada yang mengenal manusia kecuali roh manusia itu sendiri. Jadi yang mengenal manusia seseorang itu rohnya. Tidak ada yang mengenal Allah kecuali roh Allah sendiri. Kalau Roh Kudus, Roh Allah itu pribadi yang lain, maka Yesus anak yang lain. Karena Yesus dilahirkan oleh Roh Kudus. Loh, jadi anak lain, bukan anaknya Bapa, anaknya Roh Kudus. Itu saja sudah jelas, bingung orang. Hah? Nah kalau burung merpati datang itu kan lambang. Hanya simbol untuk menunjukkan bahwa ini loh anak Allah. Supaya Yohanes Pembaptis tahu itu yang akan menjadi penebus dosa manusia. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Maka Roh Kudus turun seperti burung merpati. Ya kan? Roh Kudus itu roh Allah yang meliputi jagat raya. Allah itu punya multidimensional. Kalau saya di sini, saya nggak di tempat lain. Tapi kalau Allah di surga, tapi rohnya di mana-mana. Lah gitu aja kok susah. Ya. Sedangkan yang saya tangkap dari penjelasan Bapak adalah seperti di kejadian awal, roh Allah melayang-layang. Dan seperti penyebutan Allah Bapa dan Roh Kudus ini bergantian begitu. Salah satu yang disebut pada saat yang sama. Apakah tanggapan Bapak mengenai hal ini? Ya, nanti aku jelaskan panjang lebar mengenai hal ini. Kalau Alkitab mengatakan roh Allah melayang-layang, tetapi di kitab Yohanes dikatakan pada mulanya firman bersama Allah.
bukan dengan roh Allah. Lalu gimana? Apa benturan? Ya roh Allah ya Allah sendiri. Nah, gitu aja kok repot. Nah ini sudah banyak kesalahan selama berabad-abad sehingga sudah susah mau diluruskan. Orang tidak mau diluruskan. Orang itu mengacu pada pandangan teologi manusia tapi tidak melihat Alkitab. Kita tidak mau mendasarkan pandangan kita pada pandangan teologi atau konsili. Tapi Alkitab. Dan Allah menyingkapkan hal-hal yang luar biasa di akhir zaman ini. Lebih luar biasa, lebih detail, lebih lengkap. Kalau nggak mau ya sudah. Oke? Kalau Pak Eras, puji syukur saya bisa mengenal Truth ID dan Rehoboth Ministry. Pak, saya usia 46 tahun, latar belakang saya dulu semenjak kecil bertumbuh menjadi manusia yang berkelainan perilaku dan ke arah sakit jiwa. Mama saya sudah 3 tahun wafat. Setelah mama meninggal karena kanker payudara, saya terlantar karena saya tidak bisa bekerja. Ya, saya menjadi pengemis dan sampai sekarang mengembara. Saya baru kecelakaan ditabrak motor dan tangan kanan saya patah. Masih bisa menarik tapi menahan beban ringan tidak mampu, Pak. Apakah saya bisa ditolong? Saya hanya mendengarkan khotbah Truth tiap saat di warnet karena saya punya rumah untuk berteduh. Saya hanya bisa kumpulin uang buat sewa warnet agar bisa berteduh hingga mendengarkan khotbah Bapak setiap saat. Ini sudah tahun kedua saya ditinggalkan istri dan semua keluarga, nggak ada yang mau bantu rangkul saya. Mohon tolong selamatkan saya Pak Erastus. Saya masih percaya Tuhan mau menolong saya melalui Bapak. Makasih ya Pak, mohon dibalas emailku, I love you. Harus dibalas. Nih staf saya nih, harus dibalas. Makanya tolong diberi nomor telepon. Kalau email ini sudah terlambat yang terima staf saya. 0811 9935 700. Saudara kalau bertanya di nomor ini 0811 9935 700. Ya. 0811 9935 700. Nanti staf saya harus menghubungi dan ini harus ditindaklanjuti ya. Menolong saudara ini seperti kita berbuat sesuatu untuk Tuhan Yesus. Jadi harus dibantu. Terima kasih. Saya kira sampai di sini sesi ini, sampai ketemu di sesi berikut saudaraku. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian ya. Sola Gracia.